Ya, baik saudara, kita akan masuk pada sesi selanjutnya. Itulah pertemuan yang ke-10. Kita akan bahas tentang fungsi keluar dari gereja. Ya. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke 6 ayat 2b dan ayat 4 yang pernah kita juga diskusikan, kaitan dengan gereja mula-mula, ya. Karena kalau kita belajar tentang penanaman dan pertumbuhan gereja, maka kita harus belajar dari gereja mula-mula, itulah di dalam Kisah Para Rasul. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 2b dan ayat 4, di sana sebutkan kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Nah, saudara, di dalam ayat ini kita melihat pergumulan yang dialami oleh gereja mula-mula yang dilayani oleh para murid pada waktu itu. Nah, perhatikan istilah kata kami tidak merasa puas. Nah, ini merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan oleh para rasul kaitan dengan pertumbuhan pelayanan, kaitan dengan perkembangan pelayanan yang terjadi di gereja mula-mula pada waktu itu. Nah, para rasul melihat bahwa pelayanan berjalan dengan baik, betul. Tetapi ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Itulah kaitan dengan pelayanan meja. Nah, karena itu saudara, di dalam ayat itu kita lihat bagaimana respon keputusan-keputusan dan petunjuk dari para rasul ketika melihat perkembangan dan pertumbuhan dari gereja mula-mula pada waktu itu. Nah, prioritas mereka telah ditetapkan oleh Yesus sebagai guru. Kalau kita perhatikan di dalam amanat agung Yesus, di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, kita melihat prioritas yang ditetapkan oleh Yesus bagi mereka. Ya, di sana kan disebutkan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi saudara, mereka diutus untuk memberitakan Injil. Ya, karena itu di dalam ayat tersebut jelas, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, artinya prioritas pelayanan para rasul itu adalah memberitakan Injil. Karena tidak mungkin orang bisa menjadi murid dalam konteks pada waktu itu orang yang sama sekali belum percaya, belum pernah mendengar firman. Tidak mungkin bisa menjadi murid kalau mereka sendiri belum pernah mendengar kabar Injil. Nah, karena itu saudara, di dalam ayat itu Tuhan Yesus memberikan prioritas kepada mereka supaya para murid, sebagaimana panggilan yang kita baca di dalam Matius pasal 4 ayat 19, bahwa mereka dipanggil oleh Tuhan bukan saja untuk mengikut Yesus, bukan saja untuk bertumbuh saja. Ingat ya, masih ingat ayat itu? Coba satu orang bisa baca. Matius 4 ayat 19. Apa disebutkan di sana? Matius 4 ayat 19. Ya. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan pencala manusia. Ya, baik. Terima kasih. Nah, lihat saudara, di dalam ayat itu ada dua panggilan yang sampaikan oleh Yesus. Yang pertama, mari ikutlah aku. Jadi itu panggilan pribadi. Tetapi ada tujuan Tuhan
untuk memanggil mereka menjadi orang percaya mengikut Yesus. Tujuannya adalah aku akan menjadikan penjala manusia. Ya. Nah, artinya apa? Ada tujuan panggilan pelayanan yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid sejak awalnya. Nah, itu sebabnya kalau kita kembali pada bagian ini, dalam sejarah perkembangan gereja awal, gereja mula-mula, mereka diutus oleh Tuhan. Prioritasnya itu adalah untuk memberitakan Injil, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus. Baik di awal dipanggilnya mereka menjadi murid, maupun di akhir masa kehidupan dan pelayanan Yesus bersama dengan para murid. Ya, sebelum ia naik ke sorga, disampaikan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, kalau Roh Kudus turun. Jadi artinya para murid itu punya prioritas panggilan pelayanan, yaitu apa? Memberitakan Injil. Itu sebabnya di dalam Kisah Rasul pasal 6 tadi, para murid katakan kami tidak merasa puas karena melalaikan firman. Ya, dalam penyampaian kabar baik sudah mulai ada kelalaian. Nah, karena itu saudara, maka dalam bagian ini kita melihat bahwa meja-meja untuk pelayanan sosial itu tidak boleh diabaikan. Prioritas betul pemberitaan kabar baik itulah keluar, tetapi ke dalam, ya, ke dalam itulah pelayanan meja, pelayanan diakonia itu juga tidak boleh diabaikan. Tetapi di dalam konteks gereja mula-mula pada waktu itu mereka sudah mengalami kesulitan. Karena apa? Karena gereja sudah mulai berkembang, sudah semakin banyak jemaat yang ada di sana. Nah, karena itu saudara perlu diatur segala sesuatunya. Nah, kemampuan membedakan serta keberanian untuk memilih dan mengejar sekuat tenaga apa yang terbaik di Filipi 1 ayat 10 itu adalah karunia Allah dan harus dicari dalam doa. Artinya apa? Artinya dalam pelayanan itu ada karunia-karunia yang berbeda. Para rasul yang memang diprioritaskan untuk pelayanan penyampaian kabar baik, ya, membaptis, mengajar. Tetapi ada karunia-karunia lain yang terus diberikan Tuhan untuk dikembangkan dalam pelayanan, khususnya bagi jemaat mula-mula pada waktu itu adalah pelayanan kasih atau pelayanan diakonia bagi para janda yang ada pada waktu itu. Karena itu saudara, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 6, maka itu sebabnya di dalam ayatnya yang ke pasal 6 ayat yang kedua B dan keempat ada evaluasi dari para rasul supaya gereja mula-mula itu punya prioritas pelayanan tetapi tidak boleh mengabaikan ke dalam. Ya. Oke, sekarang mari kita lihat prioritas perjanjian baru. Nah, di antara 3 fungsi gereja, ya masih ingat ya, pelayanan panggilan trilogi, orang sering sebut trilogi panggilan gereja, itu ada apa? Pertama, koinonia, yang kedua diakonia, yang ketiga marturia, ya. Nah, jadi 3 fungsi ini satu prioritas tertentu harus menjadi fokus. Ya. Nah, jangkauan kita ke atas harus menjadi pendorong seolah kita sedang berhubungan dengan Allah.
Ya, jadi jangkauan kita ke atas. Artinya relasi kita dengan Tuhan, dengan Allah yang memberikan kepercayaan pelayanan itulah yang harus menjadi motivasi kita. Karena itu saudara, dalam konteks jemaat Kolose, ia mengatakan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu di Kolose berapa? Kolose berapa? 3 ayat 23. Ya, 3 ayat 23. Betul. Ya, jadi ini harus menjadi prinsip dalam pelayanan. Nah, saudara, pelayanan kita ke dalam meski sangat meneguhkan, juga harus memperlengkapi orang kudus atau orang percaya bagi satu pelayanan. Jadi kalau kita kembali kepada fungsi gereja, baik ke dalam maupun keluar, fungsi ke dalam ini adalah meneguhkan, memperlengkapi. Ya, sebagaimana Paulus sebutkan di Efesus pasal berapa itu 4 ya, disebutkan bahwa Tuhan itu menetapkan baik para rasul, para nabi, guru, pengajar, gembala. Untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus, memperlengkapi jemaat di dalam. Jadi itu masuk dalam fungsi pelayanan ke dalam. Tujuannya apa? Supaya jemaat, supaya orang percaya itu bisa pelayanan keluar, ya, bisa melayani keluar, ya, intern ke dalam bagus, maka keluar pun juga bisa. Nah, akhirnya saudara, semua harus menghasilkan pelayanan bagi dunia. Dalam pelayanan ini, penginjilan harus menjadi fokus dan sentral yang harus dilakukan oleh gereja. Kenapa? Karena memang untuk itulah gereja ada. Ya, gereja ada dan gereja hadir di tengah dunia menjadi garam dan terang. Yaitu tujuannya apa? Untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar. Ya, ingat ya, hakikat gereja di 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Jadi itu mesti menjadi perhatian penting dalam setiap pelayanan yang ada. Nah, apa yang disampaikan di sini ini sangat sejalan dengan apa yang dimaksudkan Allah dalam perjanjian baru. Yaitu kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang menjadi misi Allah bagi dunia. Jadi dalam ayat itu kan disebutkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, itulah Yesus, misi Yesus. Jadi Allah dalam Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia, ya, sebagai wujud dari kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tujuannya apa? Supaya orang yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada Kristus Sang Juru Selamat, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, jika Allah sangat mengasihi dunia, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Nah, ini kan sebenarnya bukan berarti Allah itu beranak. Ya, bukan. Karena disebutkan oleh Alkitab, Allah itu tak beranak. Ya, tidak ada orang tua, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Meskipun kita menyebut Allah itu sebagai Bapa, bukan berarti itu Allah itu laki-laki yang disebut Bapa, kemudian Allah perempuan itu disebut dengan ibu. Tidak. Tetapi itu sebuah ungkapan bagaimana kita atau orang percaya itu memberikan penghormatan, penghargaan dalam relasi yang cukup dekat dengan Allah. Nah,
Di dalam bagian ini kita lihat bahwa Allah itu mengasihi dunia. Apa wujud dari kasih Allah? Itulah memberikan anaknya yang tunggal. Nah, ini kan sebenarnya juga merupakan sebuah istilah yang mudah dimengerti oleh kita manusia. Ketika bicara tentang anak tunggal, itu berarti anak satu-satunya yang sangat dikasihi. Tetapi dalam Alkitab disebutkan anaknya yang tunggal itulah Yesus Kristus itu tidak disayangkan. Ketika Allah mengambil bagian dalam penderitaan sebagai bentuk dari penebusan dosa bagi manusia, sehingga ia mengorbankan nyawanya. Nah, ini kan membuktikan bahwa kasih Allah itu begitu besar. Ya, demi apa? Demi menebus dosa manusia. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini, maka adalah penting untuk memahami gerakan dari Allah. Ya, apa yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Itu berarti kita melihat Allah punya prioritas dalam pekerjaan dan karya penyelamatan bagi manusia atau bagi dunia. Prioritasnya apa? Prioritasnya adalah ada pada misi Yesus dalam dunia ini. Nah, demikian juga halnya dalam Perjanjian Lama. Kalau kita perhatikan, di sana Allah punya prioritas. Ya, di antara banyak bangsa, Allah memilih Israel sebagai bangsa pilihannya, menjadi umat kepunyaannya, yang diberikan sebuah kepercayaan menjadi bangsa yang kudus, menjadi imamat yang rajani, melayani Allah, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Meskipun kalau kita baca di dalam Alkitab, Alkitab sendiri menyebutkan bahwa umat Allah Israel itu sendiri dikatakan sebagai bangsa yang keras, tegar tengkuk, susah dibilang, ya, susah dikasih tahu. Meskipun demikian, Allah tetap konsekuen dengan keputusannya memilih Israel sebagai umat pilihan Allah. Jadi dalam PL pun Allah juga punya prioritas dalam mengambil sebuah keputusan kaitan dengan misi keselamatan bagi manusia. Nah, demikian juga saudara, melalui Kristus Yesus, Allah juga melakukan hal yang demikian. Ya, kalaulah dalam PL kita lihat Allah menyatakan karyanya melalui bangsa Israel, maka dalam Perjanjian Baru Allah bekerja dan Allah ingin mengasihi dunia melalui siapa? Itulah melalui gereja. Baik secara organisme, individu saudara dan saya, maupun secara organisasi. Jadi saudara, gerejalah menjadi ujung tombak penyataan kasih Allah bagi dunia. Jadi pilihan Allah bagi gereja itu punya tujuan dan harus mengarah kepada pelayanan, harus mengarah kepada sebuah pelayanan. Itulah penjangkauan. Maka saudara, gereja yang bertumbuh, gereja yang berkembang itu adalah gereja yang mengambil bagian dalam pelayanan penginjilan, seperti halnya dilakukan oleh gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul. Ya, nah dalam Perjanjian Baru bukan gereja yang menjadi fokus, ya, tetapi dunia, yaitu arena bagi tindakan atau kasih Allah. Jadi fokus dari atau objek dari kasih Allah itu bukan gereja. Gereja itu sarana atau alat yang memang sudah Allah pilih, Allah tetapkan menjadi partner
ya menjadi rekan kerja Allah. Untuk apa berfokus pada dunia? Berfokus pada karya keselamatan Allah. Jadi saudara, gereja pada dasarnya punya sifat sebagai alat. Maksud dan menjadi mediator bagi keselamatan dunia atau bangsa-bangsa. Gereja harus melayani dalam pelayanan seperti ini. Nah, sebagaimana Injil menjadi sentral dalam pesan Perjanjian Baru, demikian juga dalam penginjilan, gereja harus memiliki fokus sentral dalam perannya sebagai sarana atau sebagai alat bagi Tuhan menjangkau dunia. Nah, karena itu saudara, kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Baru, maka khususnya di dalam Kisah Para Rasul, gereja yang hidup, ya, gereja yang bertumbuh, gereja yang berkembang itu adalah gereja yang melakukan penginjilan, gereja yang menginjili, gereja yang memberitakan kabar baik. Kan begitu ya? Kalau kita baca di dalam sejarah gereja, Kisah Para Rasul. Nah, saudara kan juga sudah belajar tentang sejarah gereja, baik sejarah gereja umum, ya, mulai dari gereja mula-mula di dalam Kisah Para Rasul sampai gereja bertumbuh, gereja berkembang berabad-abad sampai masuk ke Indonesia yang kita pelajari di dalam sejarah gereja Indonesia. Ya kan, kalau kita lihat kembali dari sejarahnya, penduduk negara kita Indonesia pada awalnya kan tidak ada orang yang mengenal Kristus, tidak ada gereja di dalamnya. Tetapi kalau kita lihat sejarah gereja Indonesia, oleh karena ada pemberitaan kabar baik yang dimulai oleh saudara-saudara kita Katolik melalui perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Portugis di abad ke-16 ke Ternate dan daerah Maluku, yang kemudian selanjutnya berkembang dalam sejarahnya masuknya VOC Belanda ke Indonesia. Kemudian di dalamnya ada sending, ada utusan-utusan baik dari Belanda, dari Jerman, dari Inggris, Amerika, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa gereja ada itu karena misi penginjilan yang dilakukan oleh orang lain, oleh gereja lain, oleh para sending, utusan negara lain. Nah, karena itu saudara, gereja akhirnya ada. Gereja akhirnya lahir di bumi pertiwi negara kita Indonesia. Maka adalah saudara dan saya yang mewarisi iman para nenek moyang kita yang terlebih dahulu menerima Injil pertama-tama dari orang lain, dari orang para sending yang memberitakan kabar baik. Jadi saudara, kalau kita lihat di sini, gereja itu bertumbuh, gereja itu berkembang dalam sejarahnya, baik di Kisah Para Rasul sampai kepada gereja masa kini, gereja dalam sejarah di Indonesia itu oleh karena ada Injil, ada pemberitaan kabar baik. Nah, karena itu saudara, maka gereja mesti berfokus pada penginjilan kalau memang mau bertumbuh dan berkembang. Nah, saudara, fakta ini jelas dikemukakan di dalam Kisah Rasul, ya. Secara khusus dalam Kisah Rasul 8 ayat sampai pasal 12. Ya, kalau dalam Kisah Rasul 1 sampai pasal 2 bagaimana para murid menantikan janji Yesus, kemudian pasal 2 janji Parakletos bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun, dan mereka akan mulai menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Itu sampai pasal 2. Nah, pasal 2 sampai pasal 8 kita
baca dalam sejarah gereja mula-mulanya, gereja berkembang karena ada pemberitaan kabar baik di dalam, ya, yang dilakukan oleh pertama-tama itulah oleh khotbah Petrus, ya, kalau kita lihat di dalam pasal 2 itu, kemudian oleh rasul yang lain, kemudian dalam pasal 4 itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bersekutu, tiap hari mereka KTB, tiap hari mereka ada di dalam bait suci, belajar kebenaran firman, mereka kuat di dalam, mereka diteguhkan dan bertumbuh imannya. Nah, tetapi dan puji Tuhan kita lihat sejarahnya menyebutkan bahwa jumlah mereka bertambah. Ya, jumlah mereka bertambah mulai dari 120, kemudian di awal-awal, kemudian setelah Pentakosta bertambah 3000, kemudian di dalam pasal 4 bertambah lagi 5000 dan selanjutnya. Sampai pasal 8, gereja pada waktu itu berfokus pada pelayanan ke dalam. Ya, gereja berfokus pada pelayanan internal. Ya, karena itu di dalam pasal 6 kita lihat ada persoalan di sana. Sampai pasal 8. Nah, karena itu saudara, Tuhan mulai pasal 8 sampai 12. Pasal 8 lah. Tuhan memakai mekanisme penganiayaan supaya apa? Gereja mengevaluasi diri. Bahwa tujuan Tuhan menyelamatkan, menjadikan mereka menjadi umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, itu adalah supaya mereka pergi memberitakan perbuatan Allah yang besar. Kemanakah mereka harus pergi? Ya, tadi dalam Kisah Rasul 1 ayatnya ke-8, mulai dari Yerusalem. Jadi starting pointnya itu di Yerusalem. Sebagai fokus pusat pemberitaan kabar baik, itu di Yerusalem. Tapi tidak boleh hanya berhenti di Yerusalem. Nah, di dalam ayat itu disebutkan dari Yerusalem harus bergerak berprogres menuju kepada lingkaran luar selanjutnya, Yudea. Lebih luas Samaria, lebih luas lagi sampai ke ujung bumi. Ya. Tetapi faktanya saudara, dalam pasal yang ke-8, sebelum pasal 7 lah, tepatnya ya 6-7 timbul penganiayaan. Itulah yang digunakan oleh Allah sebagai mekanisme supaya mereka diekbalo, dilempar keluar. Supaya apa? Supaya mereka pergi memberitakan perbuatan Allah yang besar sebagaimana hakikatnya mereka sebagai gereja. Nah, kalau itu mulai pasal 8 itu kan mereka tersebar. Ya, Filipus sampai ke Samaria, Asdod, kemudian rasul-rasul lain, dalam catatan tradisi Thomas sampai ke India, kemudian juga selain para rasul juga ada jemaat-jemaat juga tersebar, dan itu akhirnya membuat gereja itu bertumbuh sampai kepada bagaimana Kisah Rasul pasal 9 menyebutkan Tuhan menangkap Saulus yang akhirnya menjadi Paulus, yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan dalam pelayanan sampai kepada bangsa-bangsa yang ada di Eropa. Dan di Eropa lah gereja terus bertumbuh dan berkembang. Dalam masanya pada waktu itu, kemudian sampailah Injil itu ke negara kita Indonesia. Jadi saudara, kalau kita memperhatikan di dalam sejarah gereja itu, 7 kali kita diberitahu bahwa gereja itu memberitakan Injil. Ya, dalam ayat pasal 8 ayat 4, 12, 25, 35, 40, pasal 10 ayat 36, 11 ayat 20. Jadi sebagian besar Alkitab menyebutkan dalam terjemahan lain itu mereka memberitakan Injil. Ya, mereka memberitakan Injil. Nah, jadi kita bisa memahami di sini bahwa anggota gereja yang bertumbuh dan berkembang dalam sejarahnya itu
adalah gereja yang memberitakan kabar baik. Ya, kalau kita kembali kepada sejarah gereja mula-mula, Filipus sebagai seorang diaken, kemudian Petrus, Yohanes terus memberitakan Injil di luar wilayah-wilayah Yerusalem, Yudea, ya. Semua berfungsi sebagai wakil dari Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik dari Allah kepada dunia. Jadi saudara, jelas satu-satunya jantung dari pertumbuhan gereja dalam PB itu adalah penginjilan yang penuh semangat, menceritakan secara persuasif kabar baik dari Allah dalam Yesus Kristus. Jadi kalau gereja ingin bertumbuh dan berkembang, mari kita belajar. Saudara mesti belajar dari kisah para rasul. Bagaimana sejarah gereja mula-mula itu bertumbuh dan berkembang oleh karena penginjilan yang sangat persuasif, yang sangat luar biasa. Nah, jadi saudara, dari perspektif keterlibatan manusia dalam penginjilan, ini menjadi prinsip dalam pertumbuhan gereja. Ya. Nah, inilah yang seharusnya membawa orang percaya atau gereja untuk belajar bagaimana agar gereja itu bisa bertumbuh. Nah, karena itu saudara, kalau saudara nanti dalam pelayanan ingin supaya gereja bisa bertumbuh, ya saudara tidak boleh hanya memperhatikan pelayanan ke dalam saja, tetapi juga mesti keluar, ya, karena itulah pola gereja yang bertumbuh dan berkembang yang kita lihat di dalam perjanjian baru, ya, mulai dari Yerusalem sampai kepada Eropa, ya, itu terjadi karena penginjilan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada? Ya? Lanjut ya. Oke, baik. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 17, sebagaimana tadi kita sudah renungkan, di sana Paulus juga menyampaikan tentang prioritas panggilannya, yaitu untuk memberitakan Injil. Nah, satu-satunya kecaman yang tampak menggelisahkan Paulus ialah sebuah kecaman jika dia gagal atau mengabaikan penginjilan. 1 Korintus 9, 16-18. Ya, di sana disebutkan apa? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Artinya apa? Artinya Rasul Paulus memahami prioritas pelayanan yang ditetapkan, panggilan pelayanan yang ditetapkan oleh Allah baginya itu adalah pemberitaan kabar baik, perintisan atau penginjilan. Nah, karena itu saudara, kita juga mesti belajar dari bagian ini. Secara pribadi, berdoalah supaya Tuhan menyatakan visi pelayanan panggilan saudara. Apakah menjadi gembala? Apakah jadi pengajar? Ya, pengajar itu kan bisa guru, bisa dosen, ya, ataukah jadi ULB, ya, jadi orang yang memang khusus memberitakan kabar baik seperti Rasul Paulus, karena memang kita perlu menetapkan prioritas dalam pelayanan, ya. Nah, sebagai konsekuensi dalam pemberitaan kabar baik, kita memperhatikan dari kisah para rasul sebanyak 23 kali yang juga dicatat oleh Lukas di kisah para rasul. Rasul Paulus ini, ya, khususnya di dalam kisah rasul menambahkan 5 perikop lain yang kaitan dengan pemberitaan kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, dalam hal ini saudara, Paulus ini mengikuti guru agungnya yang tentang Kristus. Paulus menulis Paulus belajar dari sang guru agung, itulah Yesus. Dalam Lukas 8 ayat 1,
pasal 4 ayat 43, 4 sampai 18, juga Matius 11 ayat 5, di sana disebutkan bahwa Yesus berkeliling ya dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk memberitakan Injil. Ya, dia mengetahui bahwa Yesus diutus dari atas untuk memberitakan Injil. Jadi seluruh gerakan dalam perjanjian baru itu adalah penginjilan. Kenapa saudara? Kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan Paulus di Roma 1, 16 dan 17, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu tidak pernah statis, sebagaimana kuasa tidak pernah statis. Saudara, ketika bicara tentang kuasa, maka ada dua kuasa yang diberikan oleh Allah kepada gereja, kepada orang percaya. Masih ingat ya? Yang pertama adalah kuasa eksosia. Itulah kuasa dalam status yang diberikan Allah menjadikan kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tetapi kuasa yang kedua itu adalah kuasa dunamos. Dunamos ini dalam bahasa aslinya itu bicara tentang sebuah gerakan. Pergerakan perubahan. Nah, karena itu kata dunamos itu juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, secara khusus kaitan dengan hal-hal teknis. Misalnya, saudara tahu ya kipas angin. Ya, kipas angin itu digerakkan oleh apa? Digerakkan oleh dinamo. Ya, dinamo. Ya, dinamo itu fungsinya adalah mengubah listrik menjadi gerak. Karena memang pada prinsipnya dunamos itu adalah sebuah pergerakan. Jadi karena itu istilah yang digunakan di situ adalah dinamo, mengubah arus listrik menjadi tenaga gerak. Itu secara fisika. Jadi dunamos atau dinamit ya, sesuatu yang meledakkan, sesuatu yang membuat gerakan yang begitu luar biasa, itu diberikan oleh Allah kepada orang percaya secara khusus kaitan dengan pelayanan penginjilan. Karena itu saudara, maka kalau kita perhatikan dalam pelayanan Yesus, kuasa, mukjizat, tanda yang dilakukan oleh Yesus itu adalah dalam kaitan supaya orang melihat mukjizat, tanda, akhirnya menjadi percaya kepada Allah. Jadi kuasa di sana menjadi pengubah orang yang tadinya tidak percaya menjadi orang yang percaya kepada Allah. Nah, dalam praktek penginjilan untuk ekspansi gereja, kita harus sadar bahwa terdapat jurang yang luar biasa antara Allah dan dunia. Nah, jurang ini tidak pernah menyempit selama berabad-abad. Jadi jurang yang memang ada antara Allah dan manusia yang berdosa itu adalah jurang kematian kekal. Ya, nah itu tidak akan mungkin tidak akan mungkin diseberangi oleh manusia agar dapat mencapai keselamatan kepada Allah. Nah, itu sebabnya dalam Yohanes 4 ayat 16 kan Yesus katakan, akulah jalan, ya, akulah satu-satunya jalan, ya, menuju kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Yesuslah satu-satu akses
bagi seorang untuk diselamatkan masuk dalam kehidupan kekal bersama dengan Bapa di sorga. Nah, orang bisa memperoleh karya keselamatan itu kan melalui iman. Di mana Roma 10 ayat 17 Paulus sebutkan iman itu timbul dari pendengaran. Nah, dalam pasal 10 Paulus sebutkan bagaimana orang beriman, bagaimana orang percaya dan diselamatkan kalau tidak ada orang yang apa? Masih ingat? Tidak ada orang yang memberitakan. Mendengar dulu ya. Mendengar dulu. Tapi bagaimana orang mendengar kalau tidak ada orang memberitakan? Bagaimana orang memberitakan kalau tidak ada orang yang diutus? Jadi artinya saudara, pelayanan gereja bisa bertumbuh dan berkembang itu ketika gereja mengambil bagian dalam pelayanan penginjilan. Ya. Nah, saudara, sebenarnya jurang yang ada ini terus-menerus melebar dan dosa itu menjelma bukan hanya dalam dosa dari individu tetapi juga perasaan, sentimen, apa tadi ya di jemaat Korintus tadi itu egoisme kelompok dan lain sebagainya. Nah, ini kan jerat-jerat iblis yang ditebar untuk dunia supaya apa? Orang tidak percaya, orang tidak diselamatkan oleh karena pemberitaan kabar baik. Nah, karena itu saudara, maka dalam bagian ini gereja harus mengambil bagian dalam pemberitaan kabar baik. Nah, pada masa kini relativisme keagamaan, privasi keagamaan, keadaan etnik, humanis, sekularisme, materialisme, agnotisme, saintisme, ateisme dan sebagainya itu sedang merebak. Ya, menciptakan malapetaka bagi dunia. Supaya apa? Orang jauh dari kebenaran, orang jauh dari karya keselamatan Allah. Ya, jadi jangan berpikir bahwa pada masa kini itu tidak ada agnotisme, tidak ada ateisme, justru sudah semakin merebak, khususnya di kaum muda. Nah, tadi saya baru mendapat informasi bahwa anak-anak Gen Z sekarang ini ada yang disebut dengan brain rot, ya. Brain rot ini membuat Gen Z, membuat gen alpha, anak-anak pada masa kini karena mereka terlahir dari berkembangnya teknologi yang begitu canggih sehingga membuat pribadi mereka menjadi berbeda dengan pribadi angkatan saudara, angkatan saya, itu beda. Nah, sehingga perilaku dari anak-anak zaman now, zaman sekarang, ya, Gen Z, Gen Alpha ini sangat rentan, gampang tersulut emosinya, kemudian egoisme, sekularisme, konsumerisme itu menjadi bagian dari anak-anak zaman sekarang. Nah, karena itu apa yang harus dilakukan oleh gereja, ya, untuk menolong anak-anak yang sudah terpapar yang namanya brain rot ini. Nah, karena itu saudara, ini adalah teknologi yang digunakan oleh iblis menjerat agar dunia semakin jauh dari Tuhan. Ya. Jadi bukan salah teknologinya, bukan salah gadgetnya, tapi perilaku terhadap teknologi dan gadget itulah yang sering dipakai oleh iblis, menjauhkan manusia dari Tuhan.
Itu sebabnya kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang, ya nggak usah zaman mereka lah. Saudara dan saya pun kalau kumpul sekarang kan beda. Ya semuanya sudah pada pegang handphone, gadget, sibuk dengan pikirannya sendiri, dengan gadgetnya sendiri, jarang ngobrol dengan sebelahnya. Kalau zaman sebelum ada gadget kan kita kumpul, duduk bareng, main sama-sama, ngobrol. Nah ini kalau gereja tidak mengambil peran pada bagian ini, maka generasi selanjutnya akan terjerumus dan jurang itu semakin lebar dari Allah. Jadi jurang antara manusia dan Allah semakin lebar. Nah, karena itu saudara, gereja harus mengambil bagian, ya. Nah, sebagaimana Israel harus menjadi pengantara sebagai imam dalam PL, demikian juga gereja harus melakukan pelayanan sebagai pengantara pada zaman ini, zaman gadget ini, zaman modern ini. Gereja harus menjadi imam, mediator dunia, mediator anak-anak. Dan inilah panggilan pokok gereja. Fokus dari panggilan gereja itu adalah memberitakan kabar baik. Ya. Karena itu gereja harus dengan tulus menjawab pertanyaan bagaimana bisa dilakukan dengan cara yang efektif. Bagaimana gereja bisa melakukan perluasan, menjangkau banyak wilayah dengan cara yang sehat dan efektif, ya tentunya melalui pelayanan penjangkauan, ya mengutus utusannya sebagai utusan lintas budaya, entah di dalam maupun di luar negeri. Nah karena itu jika saudara nanti pada akhirnya menjadi pelayan gembala, maka kita harus belajar kembali pada gereja di dalam Kisah Para Rasul. Kalau memang kita ingin menjadi gereja yang bertumbuh dan berkembang, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk pada bagian selanjutnya tentang prinsip ekspansi yang mendasar. Ada? Ya, oke, baik. Waktu kita sampai jam berapa? Kita mesti istirahat dulu sejenak. 10.30. Oke. 10.30 nanti kita ingatkan ya supaya kita bisa istirahat sejenak sebelum kita masuk pada sesi selanjutnya, ya. Nah, sekarang mari kita lihat prinsip-prinsip ekspansi yang mendasar. Nah, saudara, istilah-istilah dalam perjanjian baru seperti menanam, menyiram, membangun, mendirikan, memberi pertumbuhan, bertambah banyak, menambahkan, semakin bertambah di beberapa ayat yang ada di bahan kita ini. Sebenarnya ini semua berbicara mengenai bagaimana bekerja dengan rajin. Ya, saudara, saya rasa saudara pernah mengalami secara jasmania bagaimana menjadi seorang petani. Menjadi seorang yang melihat secara langsung bagaimana upaya seseorang atau orang tua saudara saat menanam jagung, ya, menanam sayuran, ya, menanam kacang panjang, ya, padi misalnya, ya. Ya, harus ada upaya, harus ada harus rajin. Ya, waktu saya masih di Timor Leste, kami juga petani di sana. Kalau kami tidak rajin, kami tidak akan pernah berhasil dan mendapatkan panen yang banyak. Ya, saya coba bandingkan. Ada orang, kami kan transmigran ya, ada orang-orang yang malas bekerja. Kami biasa dibagi di rumah itu ada kebun, ya, kemudian ada ladang, ya, kebun itu
250 meter persegi, ladang itu 1 hektar, kemudian ada ladang kedua itu 3/4 hektar. Nah, saya coba membandingkan orang-orang yang rajin bekerja dan orang yang malas bekerja. Orang yang rajin bekerja memang mengalami kesusahan di awal. Ya, harus bangun pagi, kami harus bangun pagi. Siang-siang juga harus tetap terus bekerja, nyangkul. Kemudian kalau tanaman jagung kami atau kedelai kami sudah bertumbuh agak tinggi, harus kalau musim kemarau kan kita di timur jarang hujan ya, harus disiram. Sebelum siram pun siram air dari mana? Ya, kami harus gali sumur dulu, dapat air dulu, bermeter-meter baru dapat air, kemudian harus timba, harus siram satu-satu, 1 hektar itu harus disiram tanaman, ya berjerih lelah dulu. Kemudian rumput yang mengganggu harus dibersihkan, kemudian harus digemburkan, dicangkul, dipupuk, dan lain sebagainya. Harus ada usaha keras, harus rajin untuk mendapatkan hasil panen yang luar biasa. Dan puji Tuhan, betul, saya kalau siang saat istirahat, ya meskipun panas, ya keringat, capek, tapi sangat senang ketika lihat tanaman saya subur, kedelai subur, jagung subur. Jadi rasa capeknya itu serasa hilang. Tapi berbeda dengan teman-teman yang lain yang malas kerja. Ada ladang tetapi tidak menghasilkan karena tidak dikerjakan. Ladangnya dibiarkan alang-alang itu tumbuh. Jadi orang-orang seperti ini tidak akan pernah berhasil. Jadi saudara, kalau ingin berhasil dalam pelayanan, ya kita harus bekerja dengan rajin, ya. Nah, pada saat bersamaan, kalau kita perhatikan dalam beberapa ayat ini, kata-kata ini mengisahkan mengenai prosedur terencana. Ya, saudara sudah belajar tentang administrasi manajemen gereja, ya, bagaimana merencanakan program, kemudian melaksanakan, mengevaluasi, mengawasi, dan lain sebagainya, ya. Dan semua prosedur-prosedur ini membutuhkan sebuah perencanaan, terutama dalam ekspansi secara kuantitatif, numerik, dan geografis. Nah, semua itu kan membutuhkan data. Contoh, dalam penginjilan, ya, kita melakukan ekspansi penginjilan secara kuantitatif. Pertama-tama biasanya kan kalau di wilayah baru, ya, perintisan itu kan perlu penjajakan dulu, survei dulu masyarakatnya seperti apa, supaya apa? Bisa merencanakan metodenya apa, kapan waktunya, ya, penginjilan bisa dilakukan, kemudian strateginya seperti apa, itu kan perlu dilakukan seperti itu. Kemudian geografisnya bagaimana, budayanya seperti apa, ya. Jadi itu semua dibutuhkan. Nah, karena itu saudara kalau belajar penginjilan kontekstual kan perlu etnografi, ya kan, perlu belajar budaya dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya ekspansi penginjilan yang dilakukan itu efektif, ya. Dan semua itu membutuhkan perencanaan, membutuhkan kerja keras. Nah, saudara, pertumbuhan gereja terjadi itu menurut prinsip yang pasti, jelas. Jadi tidak seenaknya. Artinya kalau jelas itu kan direncanakan, ya. Tidak menganut prinsip ya sudah nanti mengalir, berjalan tuntunan Roh Kudus, betul.
kita harus mengikuti tuntunan Roh Kudus seperti Paulus. Ya, ketika dia punya, bukan berarti mengikuti tuntunan Roh Kudus nggak punya rencana. Paulus pun dalam misi penginjilannya kan punya rencana. Yang kita baca ya dalam Kisah Rasul, ketika dia punya rencana menyampaikan kabar baik ke Misia, ke daerah Misia Bitinia. Punya rencana yang cukup matang strategis. Tapi Paulus lebih peka, lebih tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Karena itu ketika Roh Kudus bekerja, mencegahnya, Roh Yesus mencegahnya untuk masuk ke Bitinia Misia. Dengan cara apa? Tuhan perlihatkan wilayah lain, itulah Makedonia, dengan penglihatan orang yang berteriak minta tolong. Tolonglah, menyeberanglah kemari. Paulus lebih tunduk kepada pimpinan Roh Kudus ketimbang rencana yang sudah matang. Artinya apa, saudara? Artinya dalam pelayanan perencanaan betul. Tetapi lebih dari itu adalah pimpinan Roh Kudus. Kepekaan terhadap apa yang dikatakan dan kemauan Tuhan itu menjadikan gereja bertumbuh. Itu sebabnya ketika Paulus mengarahkan diri sesuai dengan visi yang diberikan, itulah kepada Makedonia yang menjadi awal dari wilayah penginjilan di Eropa, ya, kemudian ke Filipi, kemudian ke wilayah-wilayah lain. Pada akhirnya wilayah Eropa dijangkau oleh Paulus dalam penginjilan yang begitu efektif. Sehingga kalau kita lihat dalam catatan sejarah, misi penginjilan Paulus itu cukup berkembang. Ya, karena apa? Karena dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Alkitabiah. Nah, saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 3 sampai 12, kita bisa simpulkan adanya serangkaian prinsip dasar yang melatar belakangi strategi dan metodologi yang dilakukan oleh gereja mula-mula pada waktu itu, sehingga mereka mampu bekerja dengan semangat, efisien, dan efektif, berhasil melakukan fungsi dan perannya sebagai gereja. Apa itu? Yang pertama, bertumbuh sampai pada tingkat di mana dapat berubah dari keadaan introvert menjadi extrovert. Ya. Artinya apa? Yang tadinya intern, tadinya pelayanan ke dalam, mereka mengubahnya menjadi pelayanan keluar, ekspansi. Nah, jika dinyatakan dengan cara lain, saudara, sebuah gereja akan bertumbuh sampai tingkat di mana gereja tersebut mampu mengubah kecenderungan sentripetal, ya, ke dalam. Sentripetal ke dalam, jadi dari luar itu ke dalam, ya, menjadi sentrifugal, dari dalam keluar. Ya, makanya kalau saudara perhatikan gambar yang pernah saya sampaikan, itu itulah yang terjadi dalam gereja mula-mula. Yang tadinya ke dalam, ya, sekarang menjadi sentripetal keluar. Nah, dengan demikian sebuah gereja akan bertumbuh ke tingkat di mana anggotanya mudah bergerak untuk bersaksi. Dan pada dasarnya perubahan ini adalah dari prosedur perjanjian lama menjadi prosedur di dalam perjanjian baru. Mari kita lihat dalam PL, orang di dunia memiliki prioritas dan kewajiban untuk datang ke Yerusalem untuk mendengar dan belajar firman. Ya kan, semua orang masuk ke dalam. Semua orang, makanya di dalam Kisah Rasul pasal 2, saat hari Pentakosta, semua orang Yahudi di seluruh kolong langit itu kan ke dalam, ya, kembali ke Yerusalem. Dia ke pulang kampung, dia ke pusat dari Bait Allah itu sendiri. Itu kan dari luar ke dalam. Sebenarnya perjanjian lama ini menunjukkan visi tentang satu masa di mana bangsa akan datang ke Yerusalem. Ya, jadi ini juga adalah gambaran pada akhirnya nanti dalam kedatangan Yesus kedua kali, semua orang akan datang, semua bangsa akan datang untuk beribadah
kepada Kristus sebagai pusat dari penyembahan kepada Allah. Ya. Nah, dalam perjanjian perjanjian lama tidak ada perintah misioner secara khusus, betul ya. Seperti perintah yang kita lihat yang diberikan oleh Tuhan kepada para murid, orang percaya dan gereja. Tetapi kalau kita lihat polanya dalam Kejadian pasal 12, ketika Tuhan memanggil Abraham menjadi bapak segala orang percaya, tujuannya adalah diberkati untuk menjadi berkat. Ya, polanya seperti itu. Nah, dalam perjanjian baru tidak memperluas satu tempat sentral untuk beribadah kepada Allah. Ya, gereja diberi amanat untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan kabar baik dan menjadikan Injil didengar oleh semua bangsa. Perjanjian baru tidak menarik kepada gereja, melainkan memberi amanat kepada gereja untuk pergi kepada orang banyak. Nah, inilah perbedaan yang mendorong Yohanes, ya, Yohanes Blau untuk menunjukkan bahwa meskipun berita dan maksud dalam perjanjian lama itu bersifat universal, namun bangsa Israel itu tidak diperintahkan menjadi bangsa yang misioner. Itu menurut Yohanes Blau. Perjanjian baru menyatakan dua aspek itu dan menjadikan Injil satu berita misioner yang universal, serta menjadikan gereja satu umat misioner yang universal. Ya, nanti kita lihat di dalam diagramnya ya. Nah, ini menggambarkan bahwa gereja ada untuk dunia. Nah, karena itu saudara, dalam perjanjian baru ini menuntut perubahan gereja. Ya, perubahan itu bukan soal yang mudah. Ya, tidak gampang untuk mengubah pola, cara pandang jemaat dalam gereja, majelis, itu tidak mudah. Seperti yang kami lakukan itu butuh waktu yang cukup panjang di BDP. Ya, melalui kelas-kelas pembinaan. Ya, dalam kelas pembinaan pun juga belum semua orang terlibat, belum semua orang itu mau terlibat atau tertarik dengan pembinaan. Tetapi ketika pembinaan itu telah dilakukan, maka terjadilah perubahan cara pandang yang kemudian menjadikan gereja BDP menjadi gereja yang oikomenes tetapi juga misioner. Ya, kenapa? Membuktikan bahwa mengubah cara pandang lama menjadi baru itu tidak gampang. Butuh waktu yang relatif tidak singkat. Ya, karena itu saudara, saya berpesan sebagaimana yang saya juga sampaikan dalam pembinaan warga gereja di mata kuliah itu, PWG itu perlu dilakukan, penting, sangat penting. Salah satunya adalah ini, membentuk cara pandang baru, mengubah cara pandang yang baru, gitu ya. Iya, jadi tidak mudah menjadikan perubahan gereja introvert menjadi ekstrovert, ya, yang terjadi di dalam gereja. Gereja harus diubah sama sekali, dan kalau gereja ingin mengubah dunia, ya, gereja ingin menjalankan amanat agung harus menjangkau peluang, ya, dalam konteks itu entah dari Yerusalem ke Yudea, Samaria ke ujung bumi, atau yang dimulai dari Yerusalem terlebih dahulu. Nah, jadi saudara, kalau kita lihat perubahan itu terjadi di Kisah Rasul 2-5. Sebagaimana tadi saya sebutkan, ya, bahwa terjadi perubahan ketika Roh Kudus dicurahkan sebagaimana janji Yesus, mereka akan menjadi menjadi saksi. Utamanya mulai dari Yerusalem dulu. Tapi harus menjangkau tempat lain, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, sehingga dalam pasal 2 ayat sampai pasal 5, ketika gereja masih fokus di dalam pasal 8
Tuhan punya mekanisme supaya gereja keluar. Nah, ini membuktikan bahwa pertumbuhan itu dalam gereja itu ke dalam bentuknya adalah penguatan, peneguhan, ya, supaya jemaat bertumbuh. Tujuannya adalah agar jemaat bisa keluar, gitu ya. Oke, yang kedua, sebuah gereja bertumbuh sampai ke tingkat di mana dapat mengatasi hambatan yang secara alami itu menghalangi ekspansi penginjilan. Saudara, jangan berpikir ketika kita bicara penginjilan itu tidak ada hambatan. Ingat, iblis tidak suka orang diselamatkan. Iblis tidak suka Injil diberitakan dengan upaya yang banyak dilakukan oleh iblis supaya Injil itu terbelenggu. Termasuk dalam konsep-konsep ya mungkin kelihatan secara rohani, tetapi itu menjadikan Injil terbelenggu. Nah, karena itu saudara, kita lihat di dalam bagian kedua ini ada jenis hambatan yang sering terjadi untuk gereja itu berekspansi menjadi gereja yang berfungsi keluar. Pertama, hambatan geografis. Hambatan ini bersifat geografis dan dapat membatasi penyebaran Injil ke tempat dan sasaran yang lebih khusus. Ya, menurut catatan dalam pasal Kisah Para Rasul, semua pelayanan Injil terbatas di Yerusalem. Meskipun orang-orang dari daerah di sekitarnya datang ke Yerusalem untuk mendengar kabar baik, tetapi dalam konteks itu mereka masih memberitakan kabar baik, bersaksi hanya di wilayah Yerusalem. Nah, itu namanya hambatan geografis. Jadi tidak menjangkau wilayah lain. Ya. Nah, ini jadi dalam diagram ini kita bisa lihat bagaimana mereka hanya ya ini ya orang datang dari luar ke Yerusalem. Ya. Nah, gereja itu betul ini boleh dilakukan, tetapi gereja yang berkembang kalau kita lihat itu polanya adalah seperti dalam Perjanjian Baru sentrifugal. Ya, gereja ini adalah saksi untuk apa? Pergi ke seluruh dunia, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Makanya panahnya ini keluar. Kalau yang ini kan panahnya ke dalam, ya, bangsa-bangsa datang ke Yerusalem. Ini kan jadi beda. Jadi saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini, maka gereja mesti mengambil bagian di dalam pemberitaan kabar baik. Geografis bisa jadi penghambat, tetapi kita lihat gereja yang hidup, yang bertumbuh itu seperti gereja ini ya, lihat sirkulasi ini ya. Kalau yang sini sebelah kiri ini adalah kecenderungan sentrifugal yang injili ya, semua orang masuk ke dalam. Tapi yang sentrifugal ini keluar ya, tetapi yang ini sebelah ini sentripetal dari luar ke dalam ya. Dua-duanya harusnya berjalan. Oke. Yang kedua, hambatan selanjutnya adalah masyarakat. Nah, berdasarkan sifatnya, manusia itu kan suka berkelompok, ya. Tidak ada orang yang hidup sendiri. Semuanya berkelompok, ya, entah keluarga, entah masyarakat, ya. Tapi itu sifat manusia. Nah, saudara, dalam kehidupan di tengah masyarakat inilah maka gereja mesti ada. Ya, jadi gereja diutus ke dalam dunia supaya
masyarakat sekitar itu dapat melihat Injil. Tapi sayangnya saudara, ada gereja-gereja atau orang percaya yang dipanggil untuk menghasilkan buah, menjadi saksi, memberitakan kabar baik kemuliaan Allah di tengah dunia, tapi tidak dilakukan. Jadi mereka hanya ada di sana, tetapi mereka tidak melakukan fungsinya sebagai garam dan terang. Padahal dipanggil untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah ini saudara sebagai pelayan juga mesti belajar dari bagian ini ya. Bahwa dunia membutuhkan Kristus. Nah karena itu dalam komunitas masyarakat, maka saudara dan saya gereja ada di sana supaya bisa memberitakan kabar baik. Kemudian hambatan selanjutnya adalah kegerejaan, artinya hal-hal yang kaitan dengan prosedural. Dalam Kisah Rasul 2-5, semua pelayanan gereja dilakukan oleh para rasul. Nah, yang dilakukan oleh anggota gereja pada waktu itu adalah mendengar, belajar, taat, berpartisipasi dalam pelayanan, tapi masih dalam sebuah batas. Mereka saling berbagi, saling berdoa, itu sangat bagus. Tetapi ternyata ini juga menjadi hambatan. Nah, karena itu saudara, para rasul ini sebagai pelaku utama dalam pelayanan pada waktu itu melakukan sebuah pembagian job secara singkat. Ya, dalam pasal 6 ayat 1-6 ya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa mereka tidak merasa puas. Nah, karena itu dalam pasal 6 para rasul ini mengambil keputusan yang tidak biasa. Mengambil keputusan membawa perubahan. Dia itu apa? Memilih. Karena itu kan para rasul mengatakan, pilihlah di antara kamu ya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya kan terpilih para diaken. Nah, di sini artinya hambatan prosedur aturan gereja itu bisa menjadi penghambat. Tetapi gereja yang bertumbuh harus melewati batas-batas itu ya. Kemudian hambatan budaya dan keagamaan. Ya, hambatan budaya dan keagamaan ini waktu kita sudah selesai ya, jam 10.30, tapi kita sebentar sedikit lagi ya. Jadi hambatan budaya keagamaan ini juga kita bisa lihat ya dalam sejarahnya gereja bertumbuh dalam dalam pemerintahan Romawi yang kita lihat juga ada hambatan-hambatan di sana, tetapi kita lihat dalam sejarahnya gereja tidak pernah terhambat. Ya, meskipun ada hambatan tidak pernah terhambat, meskipun penganiayaan, tapi justru itu yang dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk mereka bisa berdiaspora sambil memberitakan kabar baik. Dan yang terakhir, ini hambatan rasial. Ya, Filipus menjadi alat bagi Tuhan melawan batas rasial. Ya, kalau kita perhatikan dalam Rasul 8:26-40, di sana seorang Ethiopia melakukan perjalanan yang pada akhirnya dipertemukan dengan Filipus. Dan Filipus memberitakan kabar baik kepada sida-sida Ethiopia yang pada akhirnya percaya dan dibaptis. Nah, ini membuktikan ada hambatan rasial. Tetapi kita belajar dari Filipus, gereja mesti melewati hambatan yang namanya hambatan rasial atau kesukuan atau kebangsaan. Gitu ya. Baik, ini sesi kita di sesi ke-10 hari ini. Apakah ada pertanyaan sebelum kita istirahat?
Ada? Pas. Pas ya, oke. Baik, kalau demikian kita akhiri di sesi ke-10. Kita akan masuk dalam istirahat berapa menit biasanya? Masuk jam ke-3 jam berapa biasanya? 10.50 ya, oke. Baik, 10.50 berarti kita istirahat sekitar 20 menit ya. Oke, baik, kita akan kembali nanti pada sesi pertemuan yang ke-11. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sesi ini. Kami bisa akhiri dan kami akan istirahat untuk masuk dalam sesi selanjutnya. Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.